Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky. Yang presentasi sudah hadir belum, J? Siswa yang mau presentasi sudah hadir belum? Sepertinya yang presentasi dari hukum ya, Pak. Oh, kebidanan 8:30 tuh. Apa mau 7:30? Tadi malam tak tawari gabung katanya nggak berkenan. Kalau berkenan ya nggak apa-apa, gabung. Coba tanya PJ-nya apa ya, PJ IK-nya. Ini kebidanan. Kalau mau gabungin nggak apa-apa, dimulai sekarang. Nanti gantian presentasinya. Monggo koordinasi di kelas, nih. Ini yang dari hukum sudah ada yang hadir, malah kebidanan semua. Mau sekarang kebidanan. Jadi yang presentasi itu dua ya, Pak, dari prodi hukum sama dari prodi kebidanan. Jadi, kalau memang menghendaki 7:30 dimulai, kamu dari kebidanan dulu nggak apa-apa, mau presentasi. Kalau yang dari kebidanan sudah hadir, yang presentasi. Presentasi hari ini. Ini sepertinya belum gabung semua, Pak. Kan kebidanan ada 20 mahasiswa. Tahun J. Saya tunggu berapa? 5 menit lagi ya. Nggih, Dikabari Pak. temennya supaya join Zoom. Saya kira nggak mau 7:30. Di 7:35 nanti kita mulai nggak apa-apa sambil nunggu yang lain hadir. Bapak, mohon maaf kan kemarin saat pembagian tugas itu kan di RPS sudah ditulis ya Pak per kelompok. Nah, biasanya itu sama Pak Puji itu presentasinya satu pertemuan itu satu kelompok dan kalau di awal pertemuan itu yang presentasi masih prodi hukum, kalau prodi bidan mulai presentasi minggu depan Pak. Oh, ini gabungan. Iya Pak, jadi RPS-nya itu satu RPS dua prodi Pak, dari prodi hukum dan prodi kebidanan. Seperti itu Pak. Oh, tadi malam tak WA nggak mau gabung. Pingin, pingin sendiri. Hukum jam 7:30, kebidanan jam 8:30.
Makanya saya bingung loh kok jadi gabung. Berarti hari ini harusnya dari ini hukum ya. Iya betul Pak, yang presentasi dari Prodi Ntar Hukum. PA-nya tak buka Mbak siapa ini tadi malam ya. Ini Mbak Sinta toh, Mbak Sinta Fitria. Jadinya gabung. Belum dibuatkan oleh Bu Desi untuk link Zoom-nya. Jadi ikut Oh gabung enggak, saja. jamnya jadinya sama dengan hukum. Tadi malam kan bilangnya 8:30. Sebenarnya itu mulainya kan jam 8.30 kan Pak, setengah 9. Untuk hukum Oh, itu hukum juga 8:30 harusnya. harusnya sama. Oh, ini dari hukum udah ada yang hadir ya? Apa belum? Mbak Dewi, Mbak Sudah, Dewi Pak. hukum. Sudah siap presentasi belum? Mas Radit mungkin. Oh, Mas Radit Dwi Prasojo. Iya, Pak. Oh, berarti sudah hadir ya. Oke, kita mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa mahasiswi Unimugo baik dari Fakultas Hukum maupun dari Fakultas Kebidanan. Ya, semoga semuanya sehat, ya, tetap semangat dalam berpuasa. Alhamdulillah ya sudah masuk hari ke-8. Tidak terasa ya. Sebentar lagi Lebaran. Ya. Oke, sebelumnya dengan mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mudah-mudahan dengan basmalah tersebut doa kita didengar dan mendapatkan kelancaran serta hikmah dari pembelajaran hari ini. Saya kira langsung saja dari Mas Radityo Dwi Prasojo. Sudah bisa share screen belum itu, Mas Radityo? Kalau belum, saya jadikan co-host nanti. Enggak muncul di sini, Mas Radityo. Oke. Alhamdulillah sudah muncul. Ya, Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang ibadah sholat dan makna spiritual sholat. Yang pertama, ibadah sholat dan makna spiritual sholat. Kata sholat oleh kalangan Syafi'i dihubungkan dengan
derivasi besar atau al-istiqoh al-kobir yakni dari huruf wasola yang kemudian membentuk beberapa kata seperti washala atau sampai menyambungkan, washala atau menyampaikan, wasil atau tetap berfungsi, dan itas ala atau berkelanjutan. Derivasi ini mengungkapkan hakikat dan rahasia sholat. Seseorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung atau direct connecting dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tercipta rasa aman, tenang, sejuk, damai, indah, dan lapang dada. Seperti yang dilukiskan Allah dalam ayat, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13-29. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Suaranya menghilang ya. Penyempurnaan toharoh seperti mandi junub bagi orang-orang yang janabah, berwudu atau bertayamum dengan baik menggunakan penutup aurat yang bersih dan muru'ah, melaksanakan atau dekat sholat. Sholat memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karena itu, sholat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang hamba dan sama sekali bukan beban yang memberatkannya. Bahkan, sholat hakikatnya sebuah aktivitas yang sangat menyenangkan hati hamba. Rasulullah SAW memperumpamakan sholat dengan perumpamaan yang sangat indah, yang menunjukkan bahwa adalah sebuah kebutuhan dan kegembiraan hati orang-orang yang beriman, karena dengan Allah menghapus dosa hambanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah satu seseorang di antara kalian Sebentar, Pak. Iya. Di antara kalian, lalu ia mandi dan dari air sungai itu setiap 5 hari sekali. Menurut Anda, apakah itu akan menyisakan kotorannya? Para sahabat menjawab, tidak sekalipun kotorannya. Beliau bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 528 dan Muslim nomor 667. Oleh karena itu, pantas jika sholat yang dilakukan dengan baik bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahma. Mengapa Allah mewajibkan sholat? Ibadah sholat jadi salah satu kewajiban umat Islam yang tak boleh ditinggalkan. Al-Quran menyebutkan sholat dengan lafaz yang berbeda bentuknya, yang bermacam-macam dan susunan kalimat yang beraneka ragam. Sholat menurut para ulama Syafi'iyah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat menurut ulama Hanafiyah rukun-rukun tertentu dan zikir-zikir yang diketahui dengan syarat tertentu pada waktu-waktu yang ditentukan. Dengan dasar inilah sholat dilakukan dengan ucapan tertentu dan gerakan tertentu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan sabda, sholat kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Hadis Bukhari nomor 631 dan Ad-Damiri nomor 1288. Sholat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang wajib kita penuhi setelah syahadat. Ibadah sholat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sholat itu ada zikir serta doa yang dipanjatkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat kita dapat meraih banyak keuntungan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Salah satunya yakni dipermudahkan jalan keluar dari ma'alah dan diberi ketenangan batin dan pikiran sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Artinya, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Al-Baqarah 45. Tujuan dan fungsi sholat. Sholat merupakan amalan utama yang dianggap penting bagi umat muslim dalam Islam. Setiap umat muslim diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu sesuai dengan perintah yang diturunkan Allah melalui Rasulullah. Bahkan sholat merupakan amalan utama yang pertama kali dihisab atau dihitung di hari akhir nanti. Tak hanya itu, dengan sholat kita akan terhindar dari sifat buruk yang dapat membuat kita masuk ke dalam neraka. Dalam tausiah, Ma'mun juga menjelaskan secara rinci detail manfaat sholat, baik manfaat sholat sebagai simbol ketenangan, cahaya hidup manusia, obat dari setiap kelalaian hidup, pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, juga fungsi dan manfaat sholat menghapus dosa. Ya, selanjutnya menerapkan akhlak dalam sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang di dalamnya terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan, akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan lain-lain. Sholat juga merupakan bentar, Pak.
Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ia adalah ibadah yang tak boleh ditinggalkan. Sholat merupakan ibadah yang paling urgent dalam Islam. Secara mutlak banyak sekali membantu dalam mengatasi setiap masalah. Dalam sholat, manusia akan selalu ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan terperosok dalam kemungkaran. Ada beberapa nilai pendidikan akhlak sebagai mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dan surat An-Nisa ayat 103. Di antara lain, sholat membentuk kedisiplinan dan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu sholat yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dengan melengkapi syarat dan rukunnya serta melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati, dan kekhusyuan melalui memahami makna-makna yang terkandung baik dalam ucapan atau gerakan-gerakan di dalam sholat. Karena di dalam ucapan dan gerakan sholat tersebut terdapat nilai-nilai akhlak yang tinggi yang apabila kita menghayati dan memahaminya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, menggali makna spiritual sholat. Kata sholat merupakan isim masdar dari kata salah yushali. Secara etimologi, kata sholat berarti doa. Sedangkan mendirikan sholat bermakna menyempurnakan niat, takbir ihram, berdiri rukuh, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasahud, doa, serta kekhusyuan atau kehadiran hati, takut dan mencakup segala adabnya, dan ditutup dengan salam sebagai tanda telah usainya rangkaian kegiatan ibadah sholat. Semua rangkaian ibadah sholat sesungguhnya memiliki makna spiritual, diantaranya sebagai berikut. 1. Niyah atau niat sholat. Secara bahasa, niat berarti sama dengan al-qasdu atau bermaksud, al-azimah atau tekad, al-iradoh atau keinginan, dan al-himah atau menyengaja. Niat merupakan keputusan hati, pernyataan dari alasan-alasan di balik perbuatan. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, niat itu wajib dalam ibadah. Niat merupakan syarat sah suatu ibadah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuatu yang diniatkannya. 2. Takbir iftitah atau takbir pembukaan. Lafaz takbir atau Allahu Akbar adalah lafaz tauhid yang amat kuat pengaruhnya di dalam diri manusia dan di alam Makronesia. Di alam Makronesia atau alam semesta, dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita melemparkan seluruh urusan duniawi di belakang kita dengan tangan kita dan memohon perlindungan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan takbir untuk menegaskan bahwa Allah Maha Besar. Dengan mengucapkan takbir saat melakukan takbir ihram, hendaknya tidak ada sesuatu apapun di dalam benak dan pikiran. Dalam perspektif tasawuf, takbir iftitah atau takbir ihram bukan hanya bertanda dimulainya sholat semata, melainkan juga sekaligus menyampaikan sejumlah rahasia besar yang perlu dan penting untuk diperhatikan, diantaranya bahwa takbir ihram menjadi pertanda seorang hamba melakukan starting point untuk mi'raj menuju batas dunia atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahma. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Bentuk-bentuk ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat diantaranya adalah azab neraka,
sagar. Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kalian ke dalam sagar? Mereka menjawab, kami dahulukan tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Al-Mudatsir 42-43 dan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, serta Ubay bin Khalaf. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat akan dibangkitkan bersama keempat orang tersebut. Karena seseorang yang meninggalkan sholat ada kalanya disibukkan oleh hartanya, kekuasaannya, dan tugas kementerian, kekantorannya, atau bisnisnya. Orang yang sibuk dengan hartanya hingga ia meninggalkan sholat, maka ia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika disibukkan dengan kekuasaan, maka akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika sibuk dengan kekantorannya, maka akan dibangkitkan bersama Haman. Adapun jika ia sibuk dengan bisnisnya atau dagangnya, maka ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya akan menjadi cahaya dan tanda baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan memperoleh cahaya tanda dan keselamatan di hari akhir, dan di hari akhirat ia akan bersama Qarun, Haman, Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. HR Ahmad Ad-Damri dan Baihaqi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka 3 pertanyaan berhubung 1 orang dari kelompok kami tidak hadir. Silakan, pertanyaan dapat disampaikan langsung atau di room chat, tidak masalah. Disampaikan langsung aja Pak, nanti tak tulis. Oh, iya. Dari siapa? Monggo, boleh dari kebidanan, dari hukum, karena hanya 1 presentasi nggih. Dalam 1 Izin pertemuan. bertanya. Ya, Oke. dari siapa ya Mbak? Perkenalkan, nama saya Novi Wahyuni dari Prodi S1 Kebidanan. Izin bertanya. Apabila kita dalam sholat melakukan kelebihan rakaat ataupun kekurangan rakaat, hal apa yang harus dilakukan agar sholat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Bentar. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Mas. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari dari Prodi Hukum. Izin bertanya, kapan Kami buka 3 pertanyaan. waktu dilanggar sholat, maksudnya diharamkan untuk sholat, dan alasannya kenapa? Gimana pertanyaannya Pak? Mbak? Kapan waktu diharamkan untuk sholat, dan alasannya mengapa?
waktu diharamkan untuk sholat diharamkan untuk sholat. Sinyalnya putus-putus, Mbak. Dan alasannya mengapa? Dan alasannya mengapa. Ya. Satu lagi pertanyaan. Ada. Izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dina Saskia Budiarti dari Prodi Kebidanan. Gimana? Kan itu diwajibkan sholat kan? Nah, kalau misal dia itu tidak sholat, cuma selalu melaksanakan ibadah lain kayak misal sedekah, itu hukumnya gimana? Bisa tergantikan atau tetap eh, tetap tetap harus ngelaksanain sholatnya? Sholat kan wajib kan? Ya. Bisa diulang nggak, Mbak, pertanyaannya? Soalnya sinyal di sini putus-putus. Atau di kolom Kan chat sholat. bisa. Oke, oke. Mbak Dina, bisa diulang pertanyaannya nggak? Ini Kan dari Mas Novi sudah, Mas. Ini di kolom chat ada dari Mbak Novi. Oh, ada. Sudah iya, saya dicatat. mau di chat Oke. aja. Dari Mbak Novi, pertanyaan Mbak Novi S1 Kebidanan, pertanyaannya, apabila kita dalam sholat melakukan kelebihan rokaat atau kekurangan rokaat, hal apa yang harus dilakukan agar sholat kita diterima oleh Allah? Sudah tadi ya. Bukan Mbak Novi, Mbak Dina Saskia dari S1 Kebidanan. Ini tulisannya Mbak Novi Wahyuni S1 Kebidanan di kolom chat. Berarti Yang sama pertanyaannya mungkin. yang terakhir, Pak. Hah? Nah, ini kan sinyal jenengan nggak jelas, jadi melalui Yang kolom chat itu pertanyaan saya terakhir. bacakan. Apa? Iya, Mas, mau di room chat. Tapi melaksanakan ibadah lain, bagaimana hukumnya? Kayak gitu ya, Pak? Iya, heeh. Apabila kita Kan misal nggak sholatnya tuh nggak rajin apa jarang gitu, tapi dia tuh rutin eh melaksanain ibadah lain, contohnya tuh kayak sedekah, itu hukumnya gimana? tapi melaksanakan ibadah lain, apakah hukumnya kayak gitu, Mbak? Iya, Mas, kayak gitu. Ya, sebentar ya, tak cari dulu. Tanya. Ya, yang harus dilakukan.
Ya, pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Mbak Rahma. Para ulama sepakat apabila lupa dan ragu jumlah rokaatnya ketika sholat maka harus menggantikannya dengan sujud sahwi. Sujud ini dilakukan sesudah tasyahud dan sholat Nabi dan sebelum salam. Demikian menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i. Bagaimana Mbak jawabannya? Apakah sudah puas atau belum? Untuk bacaannya boleh dibacakan nggak, Mas? Ya, tolong Mbak Rahma bisa dibacakan. Sujud ini dilakukan sesudah tasyahud dan sholat Nabi dan sebelum salam. Wabah Az-Zuhair dan Firhul Islam wa Adilatahu jilid 2 berpendapat sujud sahwi. Sahwi hukumnya wajib atas imam dan orang yang sholat mufarid akibat lupa. Pelaksanaan sujud sahwi berdasarkan pada sebuah hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri. Iza saka ahadukum fiha sotihi falam ya dikam sholah tala san am as baha fayas roha sakawai yapni alam mas tab konasum yas judu sajdataini fajla nayu salama fa'im kana sholah jasa safana lahu sotahu wa in kana sholah itmaman as kanata tas kiyama lisaj toni. Artinya, apabila kalian ragu sholat dan dalam jumlah bilangan rakaat sholat, maka tinggalkan keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai pengkhianan bagi setan. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh saya sendiri. Kapan waktu diharamkan untuk sholat dan mengapa alasannya? Pertama, ketika terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak dalam rentang waktu tersebut tidak dapat diperbolehkan melakukan sholat. Apabila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan sholat secara mutlak. Kedua, ketika waktu
istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari selain pada hari Jumat. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Pada saat matahari berada pada posisi ini, diharamkan melakukan sholat. Perlu diketahui bahwa waktu istiwa sangat sebentar sekali, sampai-sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah sholatnya. Ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita sholat dan mengubur jenazah di dalamnya. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali, atau waktu tengah hari sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. Keempat, setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keharaman sholat pada waktu ini berlaku bagi orang-orang yang melakukan sholat subuh secara adzan atau pada waktunya. Gambaran contoh kasusnya sebagai berikut. Ya. Anggaplah waktu sholat subuh dimulai dari jam 4 pagi dan pada jam 5 matahari telah terbit, yang juga berarti habisnya waktu subuh. Ketika seseorang melakukan sholat subuh pada jam 4.15 umpamanya, atau pada jam berapapun ia melakukan, maka setelah selesai sholat subuh ia tidak diperbolehkan lagi melakukan sholat sunnah sampai dengan terbitnya matahari dan bahkan sampai matahari meninggi kira-kiranya 1 tombak. Kelima, setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari, sebagaimana diharamkan melakukan sholat setelah sholat subuh. Di atas juga diharamkan melakukan sholat bagi orang yang setelah melakukan sholat asar secara adaan atau pada waktunya, sebagaimana contohnya kasus di atas. Juga bagi orang yang pada waktu sholat asar melakukan sholat asar apabila qadha sebagai pengganti sholat asar yang belum dilakukan pada hari sebelumnya, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lainnya. Ya, bagaimana Mbak Dewi? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau belum? Ya, Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Nomor 3. Semua sudah terjawab ya? Mas Tinggal Raditya. yang terakhir, Pak. Oh, iya, iya. Sebentar.
Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dina Saskia, S1 Kebidanan. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, tapi melaksanakan ibadah lain, apakah hukumnya? Kita bisa ambil contoh dari bulan Ramadan atau puasa. Hukum puasa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, bagi seorang muslim sholat dan puasa Ramadan merupakan ibadah yang wajib dikerjakan, yang mana kedua perintah ini termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Sholat wajib dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam, sedangkan puasa Ramadan waktu pelaksanaannya hanya 30 hari selama bulan Ramadan. Lantas bagaimana hukum puasa bagi seseorang mukmin yang tidak sholat? Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Haji Agus Mukmin, bahwa ada 2 kriteria hukum yang dikenakan bagi orang tersebut. Hukum yang pertama, jika orang tersebut meninggalkan sholat saat menjalankan ibadah puasa Ramadan, disebabkan karena menganggap bahwa sholat merupakan hal yang tidak wajib dikerjakan, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai seorang yang murtad atau puasanya dianggap batal. Hukum yang kedua, jika orang tersebut meninggalkan sholat saat puasa dikarenakan kelalaian, malas ataupun lupa, maka orang tersebut tetap muslim dan tidak membatalkan ibadah puasanya, akan tetapi bisa mengurangi kesempurnaan ibadah puasanya. Ya, kurang lebih begitu Mbak penjelasannya. Bagaimana? Ya, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya ya. Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Radityo dan Mbak Rahmah atas presentasinya. Ya. Mungkin share screen-nya bisa di-close nih, Mas Radit ya. Dan juga teman-teman atas pertanyaannya dan respon dari kelompok sangat baik, menguasai apa yang dipresentasikan. Dan mungkin saya hanya sedikit menambahkan, minta tolong di-close, bisa nggih ini share screen-nya? Bentar, Pak. Oke, saya saja nggak bisa. Oke, sudah muncul ya? Ya, ya. Terima kasih. Membahas ibadah sholat di bulan Ramadan. Ya. Jadi seru ya, dikaitkan berpuasa tapi tidak sholat. Ya. Padahal sholat dan puasa kedudukannya sama, gitu. Sama-sama ibadah mahdoh, sama-sama arkanul Islam. Ya. Ini 5 pilar ya, the 5 pillars of Islam ya, 5 pilar dalam Islam, yaitu salah satunya yaitu sholat yang akan kita bahas pada pagi hari ini sedikit, yang merupakan ibadah mahdoh ya, atau ibadah khusus. Artinya ketika kita bicara ibadah mahdoh, ibadah khusus, maka kita tidak boleh melakukan perubahan ya. Tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Berbeda dengan aspek muamalah duniawiyah, yang justru kita harus melakukan inovasi. Di situ nanti kita akan bisa memilah mana sunnah Rasul, mana kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti, dan mana sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang tidak wajib kita ikuti. Sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti ya tentu ada pada ibadah mahdoh ini, yaitu sholat, puasa, dan haji. Tapi dalam aspek muamalah duniawiyah, sunnah Rasul yang ada tidak harus kita ikuti ya. Sholat sendiri berarti doa ya. Ini ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah setelah sholat kita masih perlu berdoa? Padahal kalau kita
dalami betul apa yang kita ucapkan dalam sholat itu adalah doa yang sangat, ya menurut saya sangat komprehensif ya, sangat komprehensif. Jadi ketika kita setelah sholat sebenarnya tidak perlu berlama-lama dalam berdoa ya. Apalagi doa dalam sholat tingkat kemakbulannya lebih tinggi selama dilakukan dengan khusyuk daripada doa di luar sholat. Karena doa dalam sholat ada ruku, sujud, ya, di mana saat sujud itulah posisi terendah kita sampaikan kepada Allah. Kemudian sholat juga ada berarti rahmat. Selain sholat berarti doa juga sebagai rahmat. Ini ada dalam Al-Ahzab ayat 43. Oke, saya minimize. Ya, secara ringkas atau secara sederhana, sholat dikatakan sebagai suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tadi ketika takbiratul ihram, itu artinya kita mengharamkan selain hablum minallah. Tapi ketika sholat ditutup dengan salam, menengok ke kanan dan ke kiri, itu adalah simbolisasi bahwa agar kita peduli dengan sekeliling kita. Ya segera berhablum minannas. Tidak perlu berlama-lama dalam berdoa setelah sholat. Sholat menurut Profesor Dr. Nurholis Majid, ya, beliau seorang Nahdiyin ya. Menurut beliau, sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Sejenis dengan Sidratul Muntaha yang menjadikan mi'rajnya Nabi ya, ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sidratul Muntaha adalah lambang kearifan, wisdom tertinggi. Itu juga sebenarnya sholat. Sholat adalah lambang kearifan kita kepada Allah dan kepada manusia. Dalam Hasanah kaum sufi dikatakan bahwa sholat adalah mati dalam hidup. Wah, berat nih ya. Ini ketika sepanjang sholat kita masih khusyuk ya, maka kita dikatakan sedang mati dalam hidup ya, karena sedang berdialog dengan Allah. Karena untuk bertemu dengan Allah kita memang harus melalui suatu kematian. Karena dalam posisi hidup sekarang kita tidak akan mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Arti penting kedudukan sholat. Sholat merupakan ibadah yang perintahnya langsung diterima oleh Rasulullah. Kalau yang lain melalui para malaikat nih. Tapi untuk sholat langsung dari Allah kepada Nabi. Yang ibadah yang lain melalui malaikat kepada Nabi. Ini peristiwanya pada Isra Mi'raj ya. Ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Ini dalam hadis juga dikuatkan bahwa pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Ya, ini menggambarkan begitu pentingnya as-sholat. Sholat al-ibaduddin, tiangnya agama. Ya, ketika sholat kita tidak baik kuantitasnya maupun kualitasnya, ya maka akan dapat merobohkan keislaman kita. Ini juga dikuatkan dalam Quran surah Al-Baqarah dari ayat 238 sampai 239 ya. Tentang untuk menjaga sholat. Kemudian dalam hadis awwalu ma yuhasib al-amala abihi fi yaumil qiyamah as-sholat. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa yang pertama kali akan dihitung dari amal kita adalah sholatnya. Dan yang kelima, idza sholahat sairu amalihi. Wa idza fasadat sairul amalihi. Ini akan dinilai oleh Allah menurut Rasulullah bahwa jika sholat kita baik, insya Allah maka seluruh amal perbuatan yang lain juga akan baik. Namun jika sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalnya.
Ini artinya sholat sebagai sebuah indikator. Ketika sholat kita baik secara kuantitas dan kualitas, insya Allah amal-amal lain juga mengikuti. Secara kuantitas misalnya, dari kewajiban yang hanya 17 rakaat, bagaimana kita berusaha, paling tidak satu hari, ya jangan hanya 17 rakaat, karena itu Islam minimalis. Bagaimana kita mengupayakan arba'in, 40 rakaat dalam sehari. Ya, 5 waktu ditambah dengan sholat duha, sholat tahajud, ataupun sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya, secara kualitas tentu selain bacaan, gerakan, sesuai tuntunan, juga tingkat kekhusyuan yang harus terus kita upayakan. Walaupun bisa dikatakan hampir mustahil kita khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam, tapi terus harus diupayakan. Doa para nabi ya, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal minni. Ya, jadikanlah aku dan anakku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ini demi menjaga kedekatan kita dengan Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat? Yang pertama, menurut Dr. Alexis Carrel, beliau meyakini bahwa jika sesuatu diwajibkan oleh Tuhan, itu sebenarnya untuk kebaikan manusia. Dan itu adalah bentuk kasih sayang dan cintanya Tuhan kepada makhluknya. Dan yang kedua, menurut beliau, dalam risetnya, sholat memunculkan aktivitas pada perangkat tubuh dan anggota tubuh, bahkan sebagai sumber aktivitas terbesar yang dikenal sampai saat ini. Sebagai seorang dokter, beliau melihat banyak pasien yang gagal dalam pengobatan dan dokter tidak mampu mengobatinya. Lalu ketika pasien membiasakan sholat, justru penyakitnya hilang. Ini riset beliau selama menjadi dokter. Beliau benar-benar melihat efek sholat pada kondisi sakit karena banyak pasien sembuh dari penyakit radang, tulang, kanker, luka membusuk, dan lain-lain. Ini mungkin dari pengalaman dan riset beliau ya. Fungsi sholat yang pertama adalah zikrullah, agar kita ingat kepada Allah. Makanya ketika syariat yang pertama turun, 50 waktu ya, 50 waktu. Agar apa? Sering banget ingatnya kepada Allah. Tapi kemudian Nabi mengatakan, mungkin umatku akan berat kalau dalam sehari harus sholat 50 waktu. Kemudian kita tahu menjadi 5 waktu. Ini fungsinya untuk zikrullah, ingat kepada Allah. Ini ada dalam Quran surat At-Toha ya, tentang zikrullah tadi. Kemudian dalam Ar-Rod ayat 28 juga dijelaskan ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita ingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana ketika kita sudah ingat Allah, tapi hati kita tidak tenang? Ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya keimanan kita belum pada puncak, ya, puncak ketaatan kepada Allah. Itu bisa jadi indikator bagi kita. Ada masalah yang sangat besar, hanya dengan ingat Allah, kita merasa ringan masalah ini. Itu ada kadar kualitas kita, keimanan kita sangat tinggi. Tapi ketika itu tidak berefek, maka sesungguhnya disitulah ukuran keimanan kita sedang dalam ad'aful iman, ya, dalam selemah-lemahnya iman. Kemudian dalam Al-Ma'arij dikatakan bahwa sholat juga berfungsi membentuk pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Sholat juga dalam Al-Ankabut ayat 45 dikatakan dapat mencegah perbuatan keji dan muka. Ya selama tadi, selama sholatnya baik, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Kemudian sholat juga sebagai penolong setelah kita bersabar. Ada masalah, mintalah kepada Allah ya. Karena hanya Allah yang maha tahu dan maha kuasa ya. Kemudian dari pendapat Pak Profesor Nurholis Majid lagi ya, seorang Nahdien, sholat yang tidak khusyuk dari segi tasawuf akan muspro atau hambar. Dalam arti sholatnya tetap sah, tetapi dia tidak berefek pada kehidupan sehari-hari. Kan kita lihat
STMJ ya. Sholat terus maksiat jalan. Banyak yang seperti itu. Karena tidak khusyuk. Karena sholat tidak ada artinya kalau tidak terjadi kontak intim. Qorib wa taqarrub, ya, dekat dan mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian dari segi fikih khusyuk sholat tidak termasuk syarat sah sholat, tapi sangat berpengaruh ya. Bagaimana kita bisa mencegah kemungkaran dengan sholat yang khusyuk ya tentunya. Khusyuk dalam sholat ini menurut Imam Al-Ghazali yang pertama hudur arqob, agar khusyuk kita harus hadirkan hati ketika sholat. Contohnya tidak memikirkan hal keduniaan ketika sholat, seperti kerja, makan, duit, dan sebagainya. Ya harus terus diupayakan dalam kondisi hati yang bersih. Yang kedua, agar khusyuk at-tafahum, memahami semua bacaan di dalam sholat dan menghayati maknanya. Contohnya, fahami makna surah Al-Fatihah. Insya Allah akan jadi khusyuk. Dalam Al-Fatihah kan ada ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita tidak tahu artinya, kan lucu ya, bagaimana orang meminta sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang dia tidak minta. Apa yang dia minta, dia tidak tahu apa yang dia minta. Makanya harus tafahum, memahami bacaan sholat agar bisa semakin khusyuk. Yang ketiga, at-ta'zim ya, at-ta'zim, merasakan kebesaran Allah seolah-olah kita berada di hadapannya, seolah-olah Allah hadir di hadapan kita. Menghadirkan rasa ya, gerun itu apa ya? Rasa takjub mungkin ya, terhadap kuasaan Allah, sejurus dengan merasa kehebatan Allah, merasakan kehebatan Allah. Harus dengan menggabungkan tadi ya, haibah dan takzim, perasaan cinta dan takzim ya. Kemudian ar-roja, ya, agar khusyuk juga ar-roja, mengharap rahmat Allah ketika sholat dengan penuh harapan bahwa ibadat kita akan diterima. Yang keenam atau yang terakhir adalah al-haya, merasa malu kepada Allah karena kesucian dalam mengutarakan janji kita terhadapnya dan kekurangan kita dalam melakukan ibadat kepadanya yang pasti ada kurang. Makna khusyuk alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Ya, ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa makna khusyuk adalah ketika kita menyangka, mengira bahwa kita bertemu dengan Tuhan saat kita sholat. Innallaha ma'ana, ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Akhlak sholat ya saya kira disiplin ya 5 waktu, suci dan bersih ya, pakaian tempatnya, konsentrasi, berusaha untuk khusyuk, selalu berusaha untuk khusyuk walaupun sangat sulit. Dan juga berusaha untuk merasakan ada sugesti kebaikan ketika kita mengerjakan sholat. Dan lebih afdal adalah dikerjakan secara berjamaah ya. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'ina wa isrina. Sholat berjamaah balasannya 27 derajat lebih daripada sholat sendiri. Makna spiritual sholat ya. Untuk PPT sudah saya posting di Edu ya. Sayyidina Ali mengingatkan kita filosofi 2 sujud ya. Di sini dikatakan bahwa bangkit dari sujud mempunyai makna eskatologis, yaitu yaumul ba'ts, adanya hari kebangkitan. Rahasia di balik sholat yang paling utama adalah hablum minallah, yaitu ketika takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, yaitu dimulainya hablum minannas. Sholat yang khusyuk menurut kalangan sufi dimulai saat seorang mengambil air wudhu. Dari air wudhu saja sudah menentukan kekhusyukan kita, dapat menentukan kekhusyukan kita dalam sholat. Di antara mereka ada yang mengatakan orang-orang yang tidak khusyuk saat mengambil air wudhu sulit untuk khusyuk di dalam sholat. Mereka menyarankan agar jangan ada kata-kata duniawi sesuai mengambil air wudhu sampai selesai sholat. Jika seorang telah melakukan dosa, meskipun secara fikih wudhu belum batal, disarankan agar memperbarui wudhunya. Energi spiritual pada wudhu diperlukan untuk melahirkan sholat yang khusyuk. Bahkan dimulai dari wudhu yang benar, ya, yang baik dan benar. Rahasia bangkit dari sujud.
Ya, bangkit dari sujud juga dianggap simbol dari kebangkitan kedua atau kebangkitan terakhir bagi manusia. Hukum meninggalkan sholat, sholat merupakan pembeda ya antara muslim dan non-muslim ya. Tentu ya, hukumnya jelas ya. Fardu ain ya, tidak boleh ditinggalkan. Saya kira itu dari saya. Apa ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Lanjut, silakan. Bapak, jika misalnya terjadi musibah dan saat terjadinya musibah itu kan memasuki waktu sholat ya Pak. Tetapi karena rasa takut dan akan terkena bencana atau musibah tersebut menjadikan alasan untuk meninggalkan sholat. Tetapi jika semisal dirinya itu saat ada niat untuk melarikan diri dari musibah tersebut, beliau itu sudah memilih untuk menunda sholatnya, bahkan meninggalkan sholatnya. Tetapi dirinya itu meninggal dunia karena tidak sempat menyelamatkan diri. Dan apakah ada hukumnya tersendiri, Pak? Karena musibah tersebut menjadikan dirinya itu meninggalkan sholat atau menunda sholat. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mbak Rizky. Pertanyaan yang cadas, yang keren. Ya, dalam maqasid syariah itu ada hifdzuddin dan juga ada hifdzun nafs. Jadi kita memang ada syariatnya untuk menjaga agama, tapi juga menjaga jiwa atau keselamatan. Sedangkan kita tahu ya, dalam sholat itu banyak rukhsah ya, banyak keringanan. Nah, ini kan problemnya bagaimana kita menjaga keduanya, hifdzuddin dan hifdzun nafs. Bagaimana kita tetap menjaga jiwa kita, tapi juga menjaga agama kita. Nah, ketika gempa bumi misalnya, ketika sholat ke gempa bumi, boleh saja kita keluar dari tempat sholat. Tapi kalau ingin kita tetap keluar, tapi sholatnya juga tidak batal, ya keluar seperti biasa, tapi jangan mengucapkan kata-kata yang dapat mengucapkan kata-kata di luar kata-kata yang harus kita ucapkan dalam sholat seperti itu. Bisa melanjutkannya kemudian di luar. Tapi tentunya dengan banyaknya rukhsah, selama kita masih punya niat untuk melanjutkan sholat atau mengganti sholat di lain waktu, padahal kita belum mampu melakukannya, tiba-tiba sudah meninggal, maka itu tidak berdosa ya. Dalam kaidah fikih dikatakan itu rufi al-qalam, diangkatlah pena, tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Saya kira itu Mbak. Jadi dalam maqasid syariah ya kita harus menjaga keduanya itu. Hifdzuddin, menjaga agama kita. Tadi sholat kita juga hifdzun nafs, menjaga jiwa kita. Saya kira demikian. Masih ada? Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Rizky. Kalau sudah tidak ada, saya kira cukupkan sekian. Terima kasih kembali atas kehadirannya, atas presentasinya, pertanyaannya, jawabannya yang cadas-cadas ya, yang keren-keren. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya, dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat melalui Ramadan ini dengan mencapai tujuan Ramadan, yaitu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya demikian. Terima kasih. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin end meeting.